Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'd. Eh, para sahabat media agama Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita off istirahat sejenak selama bulan Ramadan, diganti dengan acara dan kegiatan yang lain, ya. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, khususnya dalam materi saya, ya. Dan tema yang akan kita bahas pada siang ini berkaitan dengan membuka lahan yang tidak ada pemiliknya, ya. Di dalam istilah fikih, ya, itu Ihya'ul Mawad, ya. Ihya'ul Mawad itu menghidupkan tanah yang mati. Nah, apa yang dimaksud dengan tanah tak bertuan atau tanah yang mati ini? Tanah yang mati atau tanah yang bertuan ini maksudnya adalah, yang pertama adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Tanah yang tidak ada pemiliknya, baik dalam catatan resmi pemerintah maupun tidak ada catatan resminya. Pokoknya tanah itu memang tidak ada tuannya, tidak ada pemiliknya. Kemudian yang kedua yang dikatakan tanah yang tak bertuan itu setelah tadi yang pertama, ini dua-duanya harus berkumpul, ya. Yaitu tanah tersebut tidak ada yang mengelola sebelumnya. Tidak ada yang mengelola sebelumnya. Sehingga kalau ada tanah yang memang tidak ada pemiliknya, tapi ketika kita datang ke situ sudah ada bekas-bekas pengelolaan, artinya sudah ada yang lebih dulu gitu memakmurkan tanah tersebut, maka ini tidak termasuk al-mawad, ya, tidak termasuk tanah tak bertuan. Karena yang lebih dulu memakmurkan tanah tersebut, maka dia memilikinya. Nah, adapun tanah yang memang ada pemiliknya, baik resmi dalam catatan pemerintah maupun tidak resmi, tapi memang dia sah memiliki tanah tersebut, ya maka itu tidak termasuk tanah tak bertuan. Memang itu ada tuannya, ya. Mungkin tuannya tidak mengurusinya, ya, tidak merawatnya. Jadi yang disebut dengan al-mawad, tanah yang tidak bertuan itu, ya, adalah tanah yang mengumpulkan dua syarat tadi, ya. Yang pertama memang tidak ada pemiliknya, yang kedua belum ada orang lain sebelum kita yang mengelolanya. Ya, sebagaimana biasa kita bacakan dulu, ya, apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Syuja di dalam Matnul Ghaib wat Takrib berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abu Syuja rahimahullahu taala, faslun, ini adalah pasal, wa ihya'ul mawati, dan menghidupkan tanah yang mati, yaitu membuka lahan yang tidak ada tuannya, tidak ada pemiliknya. Jaizun, adalah boleh. Bisyarto, ini dengan dua syarat. An yakunal muhyi musliman. Syarat yang pertama bahwa orang yang menghidupkannya adalah seorang muslim. Orang muslim. Wa antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha mulkun li muslimin. Dan tanah yang mati tersebut adalah tanah yang belum ada pengelolanya, belum ada yang mengelolanya, di mana tidak ada kepemilikan atas tanah tersebut bagi seorang muslim. Jadi di sini dijelaskan boleh kita menghidupkan tanah yang mati, membuka lahan dari tanah yang tidak bertuan, itu dibolehkan dan nantinya akan menjadi milik kita, ya. Itu dengan dua syarat. Pertama, bahwa kitanya muslim, sehingga dengan demikian kalau yang menghidupkannya adalah orang kafir, maka dia tidak memilikinya. Kemudian yang kedua, bahwa tanah tersebut memang adalah tanah yang
terbengkalai ya, belum ada yang mengelolanya ya, belum ada yang mengelolanya dan tidak ada pemiliknya, yaitu pemilik yang muslim. Nah, berkaitan dengan bahwa orang yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu boleh dan dia akan menjadi pemiliknya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahya ardon mayyitatan fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan, yang memakmurkan, mengelola tanah yang mati, tadi yang sudah kita sebutkan, maka dia, tanah tersebut menjadi miliknya. Menjadi miliknya. Dan memang tanah adalah uh, karunia dari Allah Ta'ala. Maka tanah yang memang itu berpotensi ya untuk dimanfaatkan manusia, maka sudah semestinya kita memanfaatkannya. Entah itu tanah milik kita, maka kita memiliki keharusan untuk mengelolanya, jangan sampai itu menjadi tanah yang sia-sia, ataupun tanah tersebut memang tidak ada pemiliknya dan belum pernah ada orang yang mengelolanya. Ya, maka menghidupkannya itu dibolehkan, bahkan mustahab, yaitu disunnahkan. Nah, selanjutnya mengenai syarat tadi ya, kalau kita lihat di dalam kitab ini, syaratnya pertama bahwa orang yang menghidupkan tanah mati tersebut adalah seorang muslim. Sehingga kalau dia kafir atau dia itu kafir dhimmi ya, yaitu kafir yang tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin di negeri kaum muslimin ya, maka kalaupun dia mengelola atau menghidupkan tanah mati, dia tidak memilikinya. Ini syarat yang ada dalam madhab Syafi'iyah ya. Adapun dalam madhab jumhur itu tidak menjadi syarat ya. Dalam madhab jumhur ya, orang kafir maupun kafir harbi maupun kafir dhimmi ya, maka dia bisa memiliki kalau seandainya dia menghidupkan tanah mati. Berdasarkan keumuman lafaz hadis tadi, man ahya ardon maitatan, siapa yang menghidupkan tanah yang mati. Hadis tersebut tidak membatasi bahwa yang menghidupkannya haruslah seorang muslim. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah, kenapa disyaratkan bahwa dia bisa memiliki kalau seandainya dia adalah seorang muslim? Disyaratkan seorang muslim ya yang menghidupkannya untuk memilikinya. Itu berdasarkan beberapa riwayat ya. Di antaranya disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar di sini hadis mautanul ardi lillahi wali rasulihi tsumma hiya lakum minni. Tanah yang mati itu milik Allah dan Rasulnya. Kemudian itu untuk kalian dariku. Ya. Nah, di sini ada kata-kata untuk kalian. Kalian di sini maksudnya kaum muslimin. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya lakum minni ayyuhal muslimun. Tanah mati tersebut adalah untuk kalian dariku, wahai kaum muslimin. Tapi memang riwayat-riwayat ini ya oleh kebanyakan para ulama ini dilemahkan ya. Riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya ini dilemahkan. Sehingga menurut jumhur ulama ya, walaupun dia bukan muslim, kalau dia memang menghidupkan tanah mati, walaupun itu di negeri kaum muslimin, ya dia tetap bisa memilikinya. Ini menurut mayoritas ulama. Adapun menurut madhab yang ketiga, yaitu madhab Hanabilah, apabila orang kafir, maksudnya kafir dhimmi ya, kafir dhimmi menghidupkan tanah yang mati di negeri kaum muslimin, maka dia memiliki hak untuk mengelolanya, tapi tidak memilikinya. Jadi kalau kita simpulkan jadi tiga ya. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapat Syafi'iyah, dia harus seorang muslim. Nah, kalau bukan muslim maka tidak memiliki dan tidak punya hak untuk mengelola. Yang kedua, pendapat jumhur ya. Hanafiyah, Malikiyah ya, bahwa tidak disyaratkan muslim. Dia walaupun kafir dhimmi ya, kalau menghidupkan tanah yang mati di kaum muslimin ya dia berhak mengelolanya dan bisa memilikinya.
Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Hanabilah, ya, bahwa kalau seandainya dia adalah kafir dhimmi, maka dia punya hak mengelola saja, tapi tidak memilikinya. Ya. Maka kalau seorang muslim yang membuka lahan tersebut, semua sepakat apa? Memilikinya dan berhak mengelolanya. Adapun kalau kafir dhimmi, yaitu yang jadi perbedaan pendapat. Kalau kafir harbi tentu tidak, ya, karena kafir harbi ya tidak bisa masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, ya wilayah kaum muslimin, karena antara negeri kaum muslimin dengan negeri dia itu sedang dibolehkan untuk peperangan, ya. Ya, kaum muslimin, sahabat media agama Islam dimanapun Anda berada. Kemudian syarat yang kedua, bahwa tanah tersebut hurrah, lam yajri 'alaiha mulkun li muslimin. Syarat yang kedua, bahwa tanah tersebut yang terbengkalai. Belum pernah ada yang mengelolanya dan tidak ada pemiliknya dari seorang muslim. Nah, tentu ini syarat yang kedua memang benar, ya. Sampai dikatakan tanah itu adalah tanah mati, ya karena memang tanah tersebut nggak ada yang mengelolanya. Tapi kadang ada tanah yang tidak ada yang mengelolanya, tapi ada pemiliknya. Kalau itu tidak termasuk tanah mati, ya. Karena ada pemiliknya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanah mati itu mengumpulkan dua syarat, ya. Yang pertama, tanah tersebut tidak ada pemiliknya. Kemudian yang kedua, tanah tersebut belum ada yang mengelola, belum kita. Kemudian berkata mu'alif, wasifatul ihya'i, dan bentuk menghidupkan tanah yang mati, maka nafil adati imaratun atau imaratan lil muhya. Yang disebut menghidupkan tanah mati itu ya apa yang dalam kebiasaan itu disebut menghidupkan tanah yang mati. Ini simpel sekali ya dalam mazhab Syafi'iyah ini. Seorang dikatakan berhak memiliki tanah yang mati karena dia mengelolanya. Maka seperti apa bentuk pengelolaannya? Nah, dikatakan di sini ya sesuai dengan kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan itu sudah termasuk menghidupkan atau mengelola, ya sudah, berarti dia sudah menghidupkan sehingga dia memiliki. Ya, umpamanya ya mengambil tanah tersebut untuk apa? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah asbaniyah, ya disesuaikan dengan niatnya. Umpamanya dia mengambil tanah bertuan ini untuk rumah, ya, untuk rumah. Maka dikatakan dia menghidupkan tanah tersebut sehingga nanti dia berhak memiliki itu dengan membuat sesuatu yang memang orang mengerti, oh nanti di situ dibangun rumah. Seperti apa? Ya mungkin membuat pondasi, ya, atau dia mempagari batasan-batasan tanah tersebut. Kemudian dia di situ mengumpulkan pasir, ya, menyimpan batu. Jadi orang kalau lihat sana, oh ini ada orang yang mau bangun rumah. Ya. Gitu. Nah, beda lagi kalau niatnya memang untuk berkebun di situ, memilikinya sebagai lahan kebun. Ya. Ya, apa yang berlaku dalam kebiasaan? Umpamanya apa? Ya, dia membuat pagar pembatas, kemudian dia menggali sumur misalkan, sampai dapat air di sumur tersebut, ya, kemudian sudah nampak mungkin galian-galian untuk menanam bercocok tanam dan sebagainya, maka itu sudah termasuk menghidupkan tanah yang mati. Jadi kategori atau kriteria atau bentuk menghidupkan tanah mati itu ya dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan. Pada apa yang menjadi kebiasaan. Walaupun dalam madhab yang lain yang pernah saya pelajari ya, seperti dalam madhab Hanabilah memang itu dibedakan ya. Kalau seandainya dia menghidupkannya itu dengan bentuk memagarinya, kemudian dia mengalirkan air ke situ atau membuat sumur sampai keluar airnya, maka itu sudah menghidupkan dan dia memilikinya.
Tapi kalau seandainya sekedar masang batu aja, masang batu atau dia apa namanya menggali sumur tapi nggak sampai apa keluar airnya, nggak sampai keluar airnya, maka ini belum memilikinya. Nah, ini cuma sampai kepada dia lebih berhak mengelolanya, belum sampai memilikinya tapi dia berhak mengelolanya. Ya. Tapi Ustadz kalau misalnya gini, ada sebuah tanah, Ya. awalnya ada pemiliknya Ustadz. Hmm. Awalnya ada pemiliknya, terus pemilik tanah tersebut meninggal, dan sebelum meninggalnya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan saudaranya sudah ahli warisnya sudah tidak ada. Nah, itu termasuk tanah tidak bertuan atau bagaimana Ustadz? Ya, ini masuknya kepada hukum waris, ya. Hukum waris. Jadi tanah tersebut ada pemiliknya, kemudian dia meninggal, dan ahli warisnya tidak ada. Ahli warisnya tidak ada, dan tidak ada sepatah kata pun untuk diserahkan ke siapa misalnya. Ya, itu kembalinya kepada hukum waris. Berarti nggak masuk ke tanah yang tak bertuan? Tidak, karena memang ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya, menurut sebagian ulama bahwa warisan seperti tanah ini yang dipertanyakan itu nanti akan diwarisi oleh kaum kerabat yang bukan ahli warisnya. Bukan ahli warisnya. Contohnya cucu dari anak perempuan misalkan. Atau anak-anak atau keponakan dari saudara perempuan misalkan. Itu kan bukan ahli waris. Tapi dia kerabat ya, ada hubungan keluarga dengan si mayit ini. Maka ketika tidak ada ahli waris, warisan pindah kepada mereka. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa tidak pindah kepada kaum kerabat yang bukan ahli waris, tapi itu nanti masuknya ke kas negara, baitul mal, ya. Jadi nanti itu dimiliki oleh negara untuk kemaslahatan kaum muslimin. Berarti tidak termasuk ke tanah yang tak bertuan itu ya? Enggak termasuk. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, tanah tersebut sengketa, Ustaz. Ya. Sengketa, terus dikhawatirkan ada apa gitu misalnya dari pihak yang bersengketa ini, yang pada akhirnya membiarkan tanah tersebut, Ustaz. Ya. Ini masuknya ke tanah tak bertuan atau bagaimana? Enggak, itu ada yang bertuan itu. Masih sengketa. Iya, walaupun sengketa, artinya dua pihak yang bersengketa ini pasti salah satunya benar. Meskipun dibiarkan, udahlah. Ya. Itu, Ustaz. Salah satunya benar yang jadi pemiliknya. Nah, nanti yang menyelesaikan persengketaan ya pemerintah. Nah, pokoknya kalau memang ada pemiliknya, baik nggak ada sengketa maupun terjadi sengketa, ya itu tidak termasuk al-mawat di sini. Karena al-mawat tadi ya memang tidak ada pemiliknya. Tidak ada benar-benar tidak ada pemiliknya. Betul, tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemilik. Ya, kemudian berkaitan dengan ihyaul mawat ini juga ya. Masalah air di sini disambungkan dengan masalah air. Nah, iya. Di sini dikatakan wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'ita. Dan wajib mengeluarkan air atau membiarkan orang mengambil air ya. Bi thalathati syara'ita dengan 3 syarat. Syarat yang pertama an yafdula an hajatihi. Ada kelebihan dari kebutuhan dia. Syarat yang kedua wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Bahwa orang lain membutuhkan kepada air tersebut baik untuk dirinya maupun untuk binatang ternaknya. Jadi orang lain membutuhkan kepada air tersebut. Kemudian yang ketiga wa an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin. Bahwa air tersebut itu dibiarkan berada di tempat ya, tidak dijaga seperti di sumur ataupun di mata air. Ini berkaitan dengan air ya. Yang namanya air itu kebutuhan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Baik kebutuhan untuk konsumsi maupun kebutuhan untuk yang lainnya. Nah, air ini ada dua macam ya, ditinjau dari sisi dimiliki atau tidak dimiliki. Yang pertama, air yang tidak dimiliki. Sehingga dalam air tersebut ya
semua orang berhak mengambilnya tanpa ada pembedaan. Itu air-air yang ada di sungai, air hujan, ya kan. Kalau hujan turun tidak ada yang mengklaim ini air hujan buat saya Oke, gitu. iya. Misalkan di sungai mana, kalau di Tasik Sungai Tandoy ya, daerah Bandung sekitaran sungai Citarum, nggak ada yang mengklaim ini air sungai milik saya kan gitu. Nah, ini semua orang bebas mengambilnya, semua orang bebas mengambilnya. Atau air-air yang dia apa namanya tergenang di cekungan-cekungan tanah yang ada di hutan dan sebagainya, itu tidak ada pemiliknya. Semua orang boleh mengambilnya tanpa mesti minta izin kepada orang terdekat di situ, karena memang tidak ada pemilik. Nah, yang kedua, air yang itu berada di lokasi yang dimiliki oleh seseorang. Umpamanya air yang ada di kebun, ya. Air yang ada di halaman rumah misalkan. Itu kan tanahnya ada pemiliknya. Tanahnya ada pemilik, tempatnya ada pemilik. Nah, air yang berada di lokasi milik seseorang itu pun ada dua macam ya. Yang pertama, air tersebut berada di apa namanya? Di tempat yang dibuat oleh pemilik tanah tersebut. Seperti apa? Ya, seperti sumur ya. Seperti sumur. Nah, pemilik tanah menggali sumur sampai akhirnya keluar air tersebut. Nah, maka kalau memang air tersebut berada di tempat yang dibuat oleh dia, nah, apakah dia memiliki air tersebut? Ya, dalam mazhab Syafi'iyah memang ada dua pendapat ya, tetapi kebanyakan Syafi'iyah dan ini kebanyakan ulama dari mazhab yang lain itu mengatakan memilikinya. Karena itu ikut kepada pengelolaan tanah tersebut. Sumur itu milik dia, maka airnya pun menjadi milik dia. Kemudian yang kedua, tanah tersebut itu bukan berada di tempat yang memang dibuat oleh dia. Air tersebut ya, walaupun ada di tanah dia. Umpamanya apa? Ya, di kebun kita misalkan ada tanah yang apa namanya? Kata orang Sunda logak ya, apa ya? Cekungan tanah mungkin ya, tanahnya nggak rata ya. Ada yang turun, naik ya. Kemudian ketika hujan besar, di cekungan tanah tersebut berkumpul air ya. Berkumpul air. Itu kan bukan buatan kita itunya, apa namanya? Cekungan tanahnya. Jadi air ya tertampung dari air hujan. Nah, apakah si pemilik tanah, si pemilik kebun itu kemudian memiliki air tersebut? Ini wallahu ta'ala alam tidak memilikinya. An-nasu syuraka'u fi tsalatsah. Ya, Nabi mengatakan bahwa manusia itu bersekutu dalam memiliki tiga perkara ya. Al-ma'u wal kala'u wan nar. Air, rumput, dan kayu bakar. Ya, jadi air yang dimiliki itu adalah air yang berada di tempat yang memang dibuat oleh pemilik tanah sengaja untuk apa namanya? Untuk mendapatkan air di tempat tersebut seperti sumur. Ya. Nah, air-air yang tidak dimiliki maka bebas orang mengambilnya. Orang bebas mengambilnya tanpa perlu meminta izin kepada siapapun. Nah, air yang dimiliki, maka karena ini ada pemiliknya, orang lain tidak boleh mengambilnya. Orang lain tidak boleh mengambilnya. Tidak boleh mengambilnya kecuali dengan izin pemiliknya. Nah, air yang dimiliki, maka si pemilik air tersebut berhak melarang orang lain untuk mengambil air tersebut. Ada orang datang, saya mau ngambil air, oh maaf, ini sumur milik saya, Bapak tidak boleh ngambil air di sumur ini. Nah, dia berhak, kenapa? Karena memang itu milik dia. Itu secara asal. Tapi kemudian, ya, di kondisi tertentu dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil air dari
sumur yang dia miliki, ya. Sumur yang dia miliki, dari air yang dia miliki. Di sini dikatakan mu'allif, wa yajibu badlul ma. Justru dalam kondisi tersebut dia harus memberikannya kepada orang lain. Nah, kapan seseorang itu harus memberikan air yang dia miliki seperti dalam sumur tersebut kepada orang lain? Dikatakan dalam kitab ini, diharuskan itu apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, an yafdula an hajatihi. Ada air tersisa dari kebutuhannya. Jadi si pemilik sumur sudah mengambil air untuk kebutuhan dia, ternyata masih ada sisa air di sumur tersebut. Kemudian ada orang membutuhkannya, maka ini sudah memenuhi syarat pertama. Sehingga dipahami dari syarat pertama ini, kalau si pemilik sumur tersebut masih membutuhkan air, maka dia boleh mengambil air tersebut, walaupun itu sampai habis airnya. Kalau memang itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Ketika orang lain datang untuk meminta, maaf airnya sudah habis. Atau maaf, memang masih ada sisa air di sumur, tapi anak-anak saya belum pada mandi misalnya. Ini masih membutuhkannya. Nah, kalau sudah beres, terpenuhi kebutuhannya, terus di sumurnya masih ada sisa air, ya silahkan. Bahkan ya sudah memenuhi syarat yang pertama, harus memberikannya kepada orang lain. Tapi itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa memang orang lain membutuhkannya. Sehingga dipahami dari syarat ini, kalau yang datang itu minta air bukan untuk kebutuhan dia, itu untuk apa? Untuk dibuang-buang aja ya, untuk jadi main air aja, maka itu tidak wajib untuk apa? Diberikan kepada dia. Karena air itu ya walaupun dalam keadaan banyak, kita tidak boleh untuk tabdzir ya, untuk menyia-nyiakan air. Sampai Nabi mengatakan ya bahwa yang namanya wudhu itu harus hemat airnya. Walaupun kita wudhunya di mana? Di sungai yang airnya banyak. Tetap kita hemat. Perlu tidak menyia-nyiakan air. Ini berkaitan dengan kebutuhan. Apabila yang datang itu memang membutuhkan air dan kita sudah terpenuhi kebutuhan kita, maka sudah terpenuhi syarat yang kedua. Wajib memberikan air kepada orang tersebut. Syarat yang ketiga, bahwa air tersebut memang berada di tempat yang memang dimiliki ya, seperti sumur atau mata air. Air biasanya orang gali tanah supaya dapat mata air. Nah, maka kalau seandainya air tersebut adalah bukan di tempat yang memang dibuat untuk mencari air, seperti tadi cekungan tanah, nah ini mah tidak perlu minta, silahkan aja diambil. Dan dipahami dari syarat yang ketiga ini, beda kondisinya kalau airnya itu bukan di tempat yang dibiarkan begitu saja. Kalau sumur dengan mata air kan nggak dibawa kemana-mana ya, udah di situ aja tempat. Beda dengan air yang sudah dipindahkan ke wadah. Misalkan ditaruh di ember, atau ditaruh di toren ya. Kalau itu tidak wajib untuk memberikannya. Tidak wajib untuk memberikannya karena memang sudah ada usaha dia untuk apa? Mengambil air tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam satu hadis, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i fadlil ma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menjual sisa air dari kebutuhan kita. Ini kalau kita punya kebutuhan air, sudah terpenuhi kebutuhannya. Kemudian tadi syarat yang berikutnya adalah orang datang memang butuh. Kemudian yang ketiga, bahwa air tersebut bukan berada di wadah yang sudah kita bawa wadahnya, maka nggak boleh dijual. Seperti air di sumur tersebut. Tapi kalau sudah ada di wadah, umpamanya sekarang kan banyak ya, air isi ulang kan, Iya. sudah di galon, ya. Atau perusahaan air minum sudah di botol dan sebagainya. Ketika ada orang butuh, ya dia tidak wajib untuk memberinya. Dia boleh untuk apa? Menjualnya. Tapi kalau masih di sumur dan terpenuhi syarat tadi bahwa dia sudah terpenuhi kebutuhan dan orang datang memang dia membutuhkan, tidak boleh menjualnya. Harus memberinya.
Tapi kalau sudah dipindahkan ke bejana, ya, seperti di botol, di ember atau di toren, ya tidak wajib untuk apa? Memberikannya. Dan dia boleh untuk menjualnya. Boleh untuk menjualnya. Ya, wallahu taala alam. Ini